Nama Nur Isyani Ahyana, NIM 20510110103. Di sini saya akan menyampaikan materi metode riset dan tantangan riset perkembangan anak. Penelitian hidup ada 5 cara. Yang pertama, metode pengumpulan data. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pengamatan. Dalam pengamatan ilmiah membutuhkan keterampilan, dan agar pengamatan menjadi efektif maka harus sistematis, dan peneliti harus punya gambaran tentang apa yang dicari, siapa yang diamati, kapan dan di mana mengamati, bagaimana pengamatan dilakukan, dan bagaimana pencatatannya. Untuk melakukan pengamatan, yang pertama pengamatan laboratorium, yang kedua pengamatan naturalistik. Langkah yang kedua, survei dan wawancara. Survei dan wawancara mudah untuk dilakukan, bisa secara langsung, lewat telepon, media sosial, atau yang lainnya. Yang ketiga, tes standar. Tes standar memiliki prosedur penilaian yang beragam, misalnya tes kecerdasan. Di sini seseorang bisa tahu kemampuan kinerja otaknya dari mereka-mereka yang mengikuti tes. Langkah keempat, studi kasus. Dilakukan terutama oleh profesional kesehatan mental. Peneliti dapat mengumpulkan informasi dengan cara wawancara dan catatan medis. Yang kelima, pengukuran fisiologis. Para peneliti semakin banyak menggunakan pengukuran fisiologis ketika mempelajari perkembangan pada berbagai titik dalam rentang hidup. Ada 3 jenis desain penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Semua metode pengumpulan data yang telah dibahas dapat digunakan dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengamati dan mencatat perilaku. Yang kedua, penelitian korelasi. Penelitian ini sekadar mendeskripsikan fenomena, memberi informasi yang membantu untuk memprediksi bagaimana orang akan berperilaku. Namun ada kehati-hatian, korelasi tidak sama dengan sebab akibat. Ketiga, penelitian eksperimental. Eksperimen adalah prosedur yang diatur dengan hati-hati di mana satu atau lebih faktor yang diyakini mempengaruhi perilaku yang sedang dipelajari dimanipulasi, sementara semua faktor lainnya tetap konstan. Ada 2 jenis eksperimen yang dapat diubah, yaitu independen dan dependen. Eksperimen dan grup kontrol. Kelompok eksperimental adalah kelompok yang pengalamannya dimanipulasi. Jangka waktu penelitian. Penelitian dapat mempelajari individu yang berbeda dari usia yang berbeda, dan membandingkan atau dapat mempelajari individu yang sama seiring bertambahnya usia dari ke waktu. Kata longitudinal. Studi longitudinal memberi banyak informasi tentang isu-isu penting dan perubahan dalam pembangunan, dan pentingnya pengalaman awal untuk perkembangan selanjutnya. Pengaruh kelompok. Kelompok adalah sekelompok orang yang lahir di titik yang sama dan sejarah dan berbagai pengalaman serupa sebagai hasilnya. Melakukan penelitian etis. Etika dalam penelitian dapat berpengaruh seseorang secara pribadi jika seseorang pernah menjadi partisipan dalam suatu studi. Ada 4 poin penting harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, debriefing, penipuan. Selanjutnya, meminimalkan bias. Yang menjadi perhatian khusus adalah bias berdasarkan gender dan berdasarkan budaya dan etnis. Bias gender. Untuk sebagian besar keberadaannya, masyarakat kita memiliki bias gender yang kuat. Bias budaya dan etnis. Kesadaran penelitian tentang perkembangan tentang hidup perlu melibatkan lebih banyak orang dari berbagai kelompok etnis juga telah dibangun. Asumsi dalam studi 2 kelompok, yaitu anak-anak etnis minoritas, belum berkembang cukup jauh untuk menjadi sama dengan anak-anak kulit putih non-latin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.